Ada satu kualitas dalam kebaikan sejati yang sering disalahpahami. Kebaikan bukan kelembutan semata, bukan pula kenaifan, dan jelas bukan ketidakmampuan melihat bahaya. Kebaikan adalah pilihan, pilihan yang sadar, pilihan untuk tetap peduli, bahkan ketika itu merugikan diri sendiri, bahkan ketika dunia memberi alasan yang cukup untuk menjadi dingin. Dan karena kebaikan adalah pilihan, ia juga bisa dicabut. Mari kita luruskan satu hal sejak awal. Keramahan dan kebaikan bukanlah hal yang sama. Keramahan seringkali adalah pertunjukan. Ia muncul dari keinginan untuk disukai, menghindari konflik, mengatakan hal-hal yang ingin didengar orang lain. Orang yang ramah menyesuaikan sikapnya berdasarkan siapa yang melihat. Karena bagi mereka, bersikap menyenangkan terasa lebih aman daripada bersikap jujur. Kebaikan berbeda. Kebaikan diberikan tanpa syarat, tanpa melihat status, tanpa menghitung manfaat, tanpa peduli apakah ada yang memperhatikan atau tidak. Satpam diperlakukan dengan hormat yang sama seperti CO. Orang asing mendapat perhatian yang sama seperti teman dekat. Orang baik tidak bertanya, apa untungnya buatku? Mereka memberi karena itulah siapa mereka sebenarnya, bukan peran yang sedang mereka mainkan. Dan justru karena itu, orang baik sering mengalami kesulitan. Dunia hari ini sudah terlalu sinis. Kita terbiasa dengan hubungan yang transaksional. Jadi ketika seseorang peduli tanpa meminta imbalan, kita curiga, apa maunya dia? Pasti ada maksud tersembunyi. Dan ketika akhirnya jelas bahwa orang itu benar-benar tulus, mereka dianggap naif, dianggap lemah, dianggap mudah dimanfaatkan. Dan ya, orang baik memang sering dimanfaatkan. Tapi ini yang sering tidak disadari orang. Orang baik melihat semuanya. Mereka tahu saat kesabaran mereka diuji. Mereka sadar ketika batasan mulai dilanggar. Mereka paham ketika kebaikan disalahartikan sebagai izin. Mereka bukan bodoh. Mereka hanya memberi kesempatan. Mereka berharap orang akan berhenti sebelum melewati batas. Namun setiap orang baik punya batas. Dan ketika batas itu dilanggar, yang berubah bukan kemarahan, melainkan keheningan. Orang baik tidak selalu meledak. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak drama. Berhenti menjelaskan, berhenti memberi kesempatan, dan disitulah segalanya menjadi final. Orang baik mampu menoleransi lebih banyak daripada kebanyakan orang. Mereka memberi kesempatan yang tidak diberikan orang lain. Namun setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap penghinaan tersimpan, bukan untuk dibalas saat itu juga, melainkan untuk diingat. Bukan karena mereka pendendam, tetapi karena pengkhianatan setelah kebaikan yang tulus terasa jauh lebih menyakitkan. Orang baik sebenarnya tidak ingin menjadi seperti ini. Mereka tidak ingin menyimpan dendam, tidak ingin menjadi dingin, tidak ingin berubah menjadi perhitungan. Mereka hanya ingin peduli tanpa dihukum karenanya. Namun dunia mengajarkan pelajaran yang keras, bahwa kebaikan sering dianggap kelemahan, bahwa kepedulian sering dieksploitasi. Dan karena itu, orang baik beradaptasi. Mereka menjadi lebih selektif, lebih waspada, lebih berhati-hati pada siapa kebaikan mereka diberikan. Jadi, jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang benar-benar baik, yang peduli tanpa syarat, yang sabar tanpa pamrih, yang tidak bereaksi meski diuji, jangan salah artikan itu sebagai kelemahan. Jangan anggap kesabaran mereka sebagai izin, karena kebaikan adalah pilihan. Dan ketika pilihan itu ditarik, orang yang kamu anggap tidak berbahaya menjadi orang yang seharusnya tidak pernah kamu remehkan.